Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Intan Prasasti, mahasiswa kebidanan Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Gimana kabarnya adik-adik semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang keputihan pada remaja nih adik-adik. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, adik-adik tahu nggak keputihan itu apa? Keluarnya cairan dari kemaluan bukan, Bu? Ya, betul ya. Jadi keputihan itu keluarnya cairan dari vagina yang bukan berupa darah. Nah, keputihan sendiri itu ada dua kategori ya, keputihan yang normal dan tidak normal. Nah, keputihan yang normal itu berfungsi untuk melembabkan vagina, biasanya juga muncul ketika menjelang ataupun sesudah haid. Nah, sedangkan keputihan yang tidak normal itu bisa disebabkan karena adanya suatu tanda dari penyakit. Bisa juga disebabkan oleh infeksi, bakteri, dan juga virus. Nah, teman-teman, ciri-ciri dari keputihan yang normal itu dia tidak menyebabkan rasa gatal, tidak menimbulkan bau tak sedap, dan juga tidak berwarna, warna itu bening. Nah, sedangkan keputihan yang tidak normal itu menimbulkan rasa gatal, bau tak sedap, dan juga berwarna kuning kehijauan. Nah, bisa kita lihat di leaflet ya teman-teman, seperti yang ada di gambar ini. Kalau keputihan yang normal itu biasanya bentuknya itu kayak bening seperti putih telur gitu ya. Sedangkan keputihan yang tidak normal itu berbentuk seperti susu basi, bisa begitu ya teman-teman. Nah, saya mau bertanya nih sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu penyebab dari keputihan? Nggak tahu, Bu. Ya, jadi keputihan itu bisa disebabkan oleh, pertama nih, karena stres, bisa juga karena kelelahan, kemudian kurangnya menjaga area kebersihan vagina kita. Contohnya kalau lagi menstruasi jarang ganti pembalut, kemudian ceboknya itu salah, harusnya dari mana teman-teman? Dari depan ke belakang. Iya, betul, jadi dari depan ke belakang ya teman-teman. Kemudian ketika habis buang air besar atau air kecil itu tidak dilap, tidak dikeringkan, jadi dia lembab dan mengeluarkan, bisa menyebabkan munculnya adanya bakteri begitu. Nah, teman-teman, gimana sih caranya supaya kita mencegah keputihan itu terjadi? Pertama nih, bisa dengan menjaga kebersihan area vagina kita. Kemudian bisa juga dengan menggunakan celana dalam yang tidak ketat dan juga menyerap keringat, karena itu juga bisa menjadi salah satu penyebab dari keputihan. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, perlu kita untuk mengeringkan area vagina kita ketika setelah buang air besar ataupun air kecil. Kemudian jangan menggunakan ini sabun kewanitaan, karena itu juga bisa menyebabkan keputihan. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Saya, Bu, izin bertanya, kalau saya mengalami keputihan yang tidak normal itu bagaimana, Bu? Baik, sebelumnya perlu kita terapkan yang untuk pencegahan tadi ya teman-teman, seperti menjaga area kebersihan kewanitaan, menghindari penggunaan celana dalam yang ketat, kemudian menghindari penggunaan sabun kewanitaan. Nah, kemudian juga bisa mengatur kegiatan fisik supaya tidak kelelahan, dan juga mengatur stres supaya tidak stres gitu pikiran kita ya. Nah, setelah kita melakukan itu semua, misalnya adik sudah melakukan itu semua tapi tetap keputihan ini tidak normal, nah dia bisa pergi ke dokter untuk periksa ya. Baik, Bu. Nah, gimana teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak ya? Sudah tidak ada. Baik, kalau begitu mungkin hanya ini ya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.